Maka Umar mengangkat tangannya dan mengatakan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tapi kata-kata Umar ini tidak menghalangi Rasulullah naik mimbar. Tidak ada Nabi dan Rasul semulia Rasulullah SAW. Bahkan saking mulianya Rasulullah SAW, jika ada Nabi hidup bersamanya, wajib meninggalkan tugas kenabiannya, menjadi umatnya. Sampai ada satu kisah di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bersahabat dengan orang Yahudi yang ada di Madinah. Kalau tidak salah dari Quraizah. Orang Yahudi ini hafal Taurat. Maka Umar memintanya untuk menuliskan beberapa petikan ayat Taurat yang dia hafal. Ya, maka dituliskan beberapa petikan ayat Taurat untuk Umar bin Khattab. Setelah dituliskan petikan ayat Taurat tadi, maka Umar bin Khattab kemudian pergi menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, laqaitu bi Yahudim min Quraidah, fasa'altuhu ay yaktuba li jawami' min at-Taurat 'inda. Afala a'raduhu 'alayka ya Rasulullah? Ya Rasulullah, aku tadi bertemu dengan orang Yahudi Quraizah. Aku bersahabat dengannya karena akhlaknya baik ya Rasulullah. Dia hafal Taurat. Aku meminta dia menuliskan beberapa petikan ayat Taurat untukku. Boleh aku perlihatkan pada anda? Ayat Taurat itu tadi perlihatkan pada Rasulullah, beberapa lembar. Di antara ayat yang dituliskan untuknya adalah firman Allah dalam Taurat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inni ba'isum min waladi Ismail nabiyyan ismuhu Ahmad. Man amana bi faqad ihtada wa rushida wa man lam yu'min bi fa huwa mal'unun ila yaumil qiyamah. Inni ba'isum min waladi Ismail nabiyyan. Sesungguhnya aku, kata Allah, akan mengutus seorang nabi dari keturunan Ismail. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Man amana bihi faqad ihtada wa rusyida. Siapa yang beriman kepadanya, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Wa man lam yu'min bih, dan siapa yang tidak beriman kepadanya, fahuwa mal'unun ila yaumil qiyamah. Terkutuklah dia sampai hari kiamat. Dikira Umar Rasulullah bangga dan senang menerima petikan Taurat yang dituliskan oleh orang Yahudi tadi, yang diberikan oleh Umar. Maka Umar bin Khattab tebar pesona pada para sahabat. Umar rajin, Taurat diberikan pada Rasulullah. Umar menghadap kepada para sahabat. Tanpa disadari Umar bin Khattab, ihmarat wajhu ainah. Wajah dan kedua mata Rasulullah memerah, tersinggung dengan perbuatan Umar. Sabit bin Abdullah nyenggol Umar. Ya Umar, afala tara ma bi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hai Umar, kamu tidak melihat bagaimana tuh wajah Rasul? Tersinggung sama ente. Ente gimana? Dikira Umar Rasulullah tidak hafal Taurat. Semua kitab Allah yang diturunkan Allah pada para nabi dan rasul, Rasulullah SAW hafal titik komanya, Bapak Ibu. Subhanallah. Begitu Umar melihat wajah Rasulullah SAW, kaget Umar. Ternyata Rasulullah merah wajahnya betul, tersinggung oleh perbuatan Umar bin Khattab. Umar sadar perbuatannya menyinggung Rasulullah SAW dan tidak sedikit kurang mungkin untuk adabnya kepada Rasulullah SAW. Tapi ini nasihat dari Allah. Maka Umar mengangkat tangannya dan mengatakan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tapi kata-kata Umar ini tidak menghalangi Rasulullah naik mimbar. Di mimbar Rasulullah menegaskan arti kedudukan Rasulullah SAW dibandingkan dengan semua nabi dan Rasulullah yang lain. Lau asbaha Musa fikum thumma i'taba'tumuhu wa taraktumuni la dolaltum. Andai pagi hari ini Musa ada di tengah-tengah kalian membawa Taurat, lalu kalian pergi mengikuti Musa dan meninggalkan aku di sini, sungguh sesatlah kalian. Allahu Akbar. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah menegaskan itu arti kehadiran Rasulullah dibandingkan dengan Nabi dan Rasul yang lain. Maka jangan samakan Rasulullah SAW dengan Nabi dan Rasul yang lain. Lau asbaha Musa fikum, andai kata Musa ada di tengah-tengah kalian membawa Taurat, thumma i'taba'tumuhu wa taraktumuni, lalu kalian pergi mengikuti Musa dan meninggalkan aku sendirian di sini, sungguh
menggunakan lam taukid. Sungguh sesatlah kalian. Allahu Akbar. Kok bisa dikatakan sesat? Bukankah Nabi Musa Nabi Allah juga? Dan bukankah Taurat kitab Allah juga? Betul. Tapi buka dalam Quran surat Ali Imran ayat 81 82. Semua Nabi dan Rasul diambil sumpahnya. Ya, jika nanti kalian bertemu, ya. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Semua Nabi dan Rasul sudah diambil sumpahnya. Jika nanti datang Nabi dan Rasul yang membenarkan wahyu yang aku berikan pada kalian, wajib kalian meninggalkan tugas kenabian kalian, bergabung menjadi umatnya. Kalian tolong dia dan kuatkan agama dan dakwahnya. Kami semua menerima. Nah, jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu. Jadi apabila ada Nabi hidup di zaman Rasulullah SAW, wajib meninggalkan tugas kenabiannya, bergabung menjadi umat Rasulullah SAW. Subhanallah. Innakum hazi minal umam. Kalian kebanggaan aku nanti di hadapan umat manusia. Di padang mahsyar aku akan membanggakan kalian sebagai umatku. Aku bangga punya umat seperti kalian. Wa nahazzukum minan nabiyyin, dan aku adalah kehormatan kalian di hadapan para nabi dan rasul. Banggalah kalian punya nabi seperti aku, kata Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat yang lain Rasulullah menegaskan kembali, "Lau kana Musa wa Isa hayyain lama wasi'ahum hatta yatbi'an." Andai Musa bin Imran hidup di sana, Isa bin Maryam ada di sana, Allah tidak akan melapangkan urusan hidup mereka sampai mereka datang menjadi umatku. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.